terima kasih pada Bapak Gubernur Jawa Barat. Itu wilayah Kecamatan Pasaleman. Di sini tuh pengairannya udah tidak ada, ya untuk ekonominya agak kurang, Pak. Di Tugu Desa Perbatasan Kabupaten Kuningan. Tugu Desa Perbatasan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, ini kondisi jalannya tuh. Batu-batu besar tuh. Tengah jalan ini ngeri ya. Ya jalanan parahnya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jinino Sobat. Apa kabar sobat semua? Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu ya. Dan selalu ada dalam keselamatan dan keberkahan. Tetap semangat. Ketemu lagi sama channel Jinino. Beberapa hari ini kita absen ya sobat ya, untuk melakukan vlog karena memang ada keperluan keluarga. Lagi ada sedikit ujian. Anak saya dioperasi jadi nggak bisa kemana-mana. Kita fokus ke pengobatan anak dulu sobat ya. Oke sobat, dan alhamdulillah keadaannya sudah membaik dan tinggal pemulihan. Oke sobat, kali ini kita berada di wilayah bisa disebut ujung Jawa Barat. Jadi di wilayah ujung timur Jawa Barat, dan saya berdiri di wilayah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan mungkin ya, karena ini perbatasan dua kabupaten juga dengan satu provinsi tetangga Jawa Barat, yaitu Jawa Tengah ataupun Kabupaten Brebes ya, di sebelah sana. Kita ada di Desa Tonjong, Kabupaten Cirebon. Kita mau melihat jembatan yang kemarin bisa dibilang ya direnovasi oleh Kang Deddy Mulyadi ya, yang disidak untuk dilakukan pembersihan, pengecetan dan dipercantik. Karena kemarin pas disidak Kang Deddy Mulyadi saat ada di Cirebon, kondisinya sangat memprihatinkan ya, dimana ditumbuhi ilalang kanan kiri, padahal ini akses dan simbol ataupun perbatasan antara provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, ataupun ikon perbatasan provinsi ya. Jadi Kang Deddy langsung menugaskan para dinas terkait untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan jembatan yang ada di Desa Tonjong ini sobat. Oke, langsung aja cek videonya sampai selesai. Nah sobat, kita berdiri di jalur akses yang menuju Kabupaten Kuningan atau kampung halaman saya ya. Bisa dilihat jalannya seperti ini. Saya akan tunjukkan, sebelum kita menuju jembatan, saya akan tunjukkan kondisi jalanan di wilayah yang menuju arah Kabupaten Kuningan. Mungkin bisa dikatakan ini jalan antar kabupaten, antara Kuningan dan Cirebon. Dan kondisinya amat sangat memprihatinkan karena kerusakannya sudah sangat parah sobat ya. Kerusakannya sudah sangat parah. Apalagi di sebelah sananya yang dekat dengan Desa Dukuh Badag, wilayah Desa Dukuh Badag, Kecamatan Cibingbin ya. Jadi jalannya itu hancur parah ya. Nah ini jalan yang menuju Kabupaten Kuningan di sebelah sini. Kalau ini mungkin tadinya jalur alternatif ya, biar yang langsung ke jembatan. Kalau jalur sebetulnya di sebelah sini ya, jalur penghubungnya. Nah ini kondisinya seperti ini. Nah ini juga adalah batas wilayah ya. Mungkin ini juga adalah batas wilayah. Tugu batas wilayah, kita lihat. Nah kondisi jalannya seperti ini. Apalagi ke sebelah sana hancurnya parah banget. Mungkin ada sekitar lebih dari 3-4 km ya jalan yang hancur parah. Nah ini tugu perbatasan juga. Bisa dilihat. Ini tugu perbatasan antar kabupaten atau antar provinsi ya. Kemungkinan sini tugu perbatasan
antar. Oh, ini Tugu Desa Perbatasan ternyata. Nih kondisinya di sini seperti ini ya, di Tugu Desa Perbatasan Kabupaten Kuningan. Tugu Desa Perbatasan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah. Oh, jadi ini Tugu Desa Perbatasan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah juga ya, sama yang di sebelah sana. Cuma di sebelah sini kondisinya yang arah ke Kuningan. Aduh, wadidaw. Wadidaw, parah guys. Jalanannya juga parah banget ke sana. Aduh, pokoknya nih bisa dilihat. Batu-batu besar. Parah jalanannya ya. Oh, si ibu yang lewat nih. Oh, iya jalanan parahnya punya. Oh, tuh si ibu. Jalannya parah tuh, mengadukan di sini. Kondisi jalannya sangat parah ya. Kasihan ya para penduduk di sini harus melewati jalan yang seperti ini, apalagi kalau saat cuaca musim hujan. Ini musim kering mungkin tidak terlalu membahayakan, tapi kalau saat musim hujan atau kondisi jalanan basah sangat membahayakan bagi para pengendara. Sedangkan ini akses antar kabupaten bisa disebut ya, antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon, serta akses ke batas Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kondisi jalanannya seperti ini. Ini yang masih mending, kalau menurut saya ini masih mending. Kalau di sana parah banget kondisi jalannya ya. Ya, semoga untuk wilayah Kuningan juga menjadi perhatian ya, sama Pak Gub ataupun Bupati, menjadi perhatian untuk segera diperbaiki untuk akses yang ke wilayah Kuningan dari Tugu Perbatasan ataupun jembatan Tonjong antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, ini kondisi jalannya tuh, batu-batu besar tuh tengah jalan ini, ngeri ya. Seperti ini. Ini kayak bukan jalan guys. Kacau. Kacau parah kondisi jalannya tuh. Sangat disayangkan ya. Untung ada sidak, kemungkinan nanti bakal langsung ditugaskan oleh Pak Gubernur ya. Diinstruksikan kepada bupati-bupati untuk 2 wilayah kabupaten Kuningan dan Cirebon untuk melakukan perbaikan jalan di sini. Aduh, ini jalannya kacau. Kacau parah. Karena kalau ini saya kurang tahu ya status jalannya itu apa, jalan desa, kabupaten atau provinsi ya. Kalau di sebelah sini. Dan di sini langsung terlihat beda dengan jalan yang terhubung atau yang mengarah ke Kabupaten Cirebon. Di sini hancur sampai sini. Nah, untuk yang ke Kabupaten Cirebon sendiri jalannya sudah dibeton ya, sampai ke sebelah sana masih lumayan. Cuma sama aja sebetulnya, ke sebelah sananya juga rusak ya. Di 2 wilayah kabupaten ini. Nah, ini Tugu Perbatasan satu lagi yang ada di Jawa Barat. Tugu Perbatasan wilayah Provinsi Jawa Barat seperti ini. Kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan ya. Seperti retakan-retakan seperti ini ya. Ini padahal baru ya. Baru berumur, kalau bisa dilihat, baru berumur 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun juga belum ya. Karena Desember 4 tahun setengah, tapi kondisinya sudah seperti ini. Ada retakan, kacau. Di sebelah sini juga udah pada rusak ya, tugu-tugunya ya. Makanya sama Pak Gub, Pak Deddy Mulyadi, ini bakal mungkin dibuang, dirobohkan ya, diganti dengan tugu ataupun gapura baru. Gapura selamat datang di wilayah Provinsi Jawa Barat yang baru, yang mencerminkan identitas Jawa Barat. Tidak seperti ini ya. Kayak kocak banget ini. Bentuknya kocak. Aduh, parah. Padahal itu identitas provinsi ya.
menjadi satu kebanggaan tugu perbatasan wilayah. Tapi tugu perbatasannya ya seperti itu kondisinya, memprihatinkan sobat. Nah, kita menuju ke jembatan ya. Kita menuju ke jembatan sobat. Nah, kita menuju ke jembatan ya, yang sudah dipercantik dan diperindah oleh KDM ya. Dan ini suasana sebelum jembatan. Ini kayak semacam bekas-bekas tanaman liar kalau di sini ya. Ini kayaknya sengaja dibakar ya, bekas pembakaran. Nah, ini sobat, jembatan Tonjong yang udah cantik banget ya, udah indah banget, yang sudah dipersolek. Dan ini tidak memakan waktu lama ya, kurang lebih seminggu juga kayaknya enggak ya. Sudah selesai pengerjaan pembersihan dan pengecetan serta pemasangan lampu-lampu yang ada di atas tiang-tiang jembatan, ada di tengah dan di kanan kiri tiang jembatan itu dipasang lampu-lampu yang kalau malam itu jadi mempercantik ya. Jadi untuk warga saat malam hari melewati wilayah ini jadi nggak serem lagi sobat, karena di sini terang banget, bagus banget ya. Pak, boleh tanya? Oh, siap. Gimana nih pendapatnya sama jembatan yang sekarang udah diperbagus ya? Iya. Tanggapannya? Tanggapannya sungguh luar biasa dan terima kasih pada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Harapannya dari dulu masyarakat khususnya sekitar Desa Tonjong ya, Desa Tonjong yang berketempatan desa perbatasan antara desa Jawa Barat sama Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, provinsi ya. Iya, provinsi. Alhamdulillah sekali Pak, karena seumur-umur lah gubernur-gubernur dulu belum pernah ada ya meninjau ke sini. Harapannya alhamdulillah. Jadi gimana ya, nggak bisa berkata-kata Pak. Bagus ya, jadi bagus ya. Jadi bagus. Jadi rapi Pak ya. Iya. Apalagi kalau malam di sini mungkin nggak serem lagi Pak ya. Iya betul, karena sering katanya kemarin tuh ada suka kejadian ada pembegalan atau perampasan. Jadi warga Jawa Tengah, warga Kuningan, warga Cirebon ini lewat ke sini tuh alhamdulillah Pak. Sangat terbantu sekali karena di sini tuh jalan poros memang jalan perbatasan yang sangat dibutuhkan sama wilayah Banjarharjo sama Kuningan dan Cirebon gitu ya. Pak. Iya. Dan untuk harapannya untuk jalan yang ke arah Kuningan sendiri ya, tadi saya lewat juga, iya, ternyata rusak parah. Rusak parah Pak. Mungkin bisa disampaikan harapannya mungkin untuk aparat terkait seperti Bupati ataupun Pak Gubernur langsung ya. Memang di sini tuh harus orang-orang yang hebat seperti Bapak Gubernur ya, yang punya kebijakannya yang luar biasa gitu Pak. Karena menurut saya pribadi kalau orang-orang ya istilahnya pejabat-pejabat lokal, istilahnya kayak kepala desa atau itu susah untuk berintegrasi gitu ya. Karena mungkin kebijakannya juga terbatas. Kalau Bapak Gubernur, apalagi disambut lagi sama Bapak Gubernur Jawa Tengahnya, kalau berintegrasi ini sangat bagus Pak. Apalagi di sana juga kan ada jalan yang wilayah notabene bisa lewat ke Majenang. Ada Pak di sebelah sana, cuman nggak dibuka. Kalau dari peta dulu mah di situ tuh jalan poros untuk ke selatan ada Pak. Cuman sudah tidak aktif kalau menurut peta dulu gitu Pak. Iya. Walaupun sampai sekarang mah ada badan jalan mah, cuman nggak ada yang mengoperasikannya. Karena kondisi jalannya juga sudah tidak memungkinkan Pak ya. Iya benar. Dan mudah-mudahan sampai juga nih ke Pak Gubernur agar melakukan intervensi ya untuk jalur yang ke arah Kabupaten Kuningan, karena saya lihat itu parah sekali karena ini akses utama untuk ke Kabupaten Kuningan sama Cirebon ya Pak ya. Betul.
apalagi untuk mengangkut hasil-hasil tani hasil kan ya. tani gitu Pak. Terus ya ini juga udah alhamdulillah sekali ya Pak, karena mungkin satu lagi untuk wilayah Kecamatan Pasaleman di sini tuh pengairannya udah tidak ada ya, untuk ekonominya agak kurang Pak, karena di sini wilayah pertanian ya Pak, dengan istilahnya yang membutuhkan air banyak, cuman di sini tuh tidak ada pengairan. Kalau wilayah sih Desa Tonjong paling luas Pak wilayah pertaniannya. Cuma irigasinya mungkin. Irigasinya. Terus yang di sana juga ada Pak yang irigasi yang udah mengkikis desa Pak. Nih air ini ada yang mengkikis tanah-tanah warga mungkin udah 500 meter terkikisnya. Iya, dari apa namanya, dari peta itu udah jauh melenceng, udah jauh sekali ya. Mohon dilihat atau mohon ditinjau, karena apa ya, di situ itu khawatir ke abrasi ke desa Pak. Betul Pak. Itu Nanti malah menimbulkan bencana yang lebih besar Pak ya. betul Pak, karena namanya kita kalau udah alam udah berbicara, kita tidak bisa berkata-kata Pak. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kepada orang-orang yang punya kebijakan, perhatikanlah tata ruang kalau mau istilahnya mau membangun. Jangan hanya hilir hulu yang harus diperhatikan. Gitu Pak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kunjungan Kang Deddy ke sini satu persatu permasalahan yang ada di Pak, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan bisa terurai dan bisa diperbaiki ya semuanya, bisa saling integritas antara Gubernur Jawa Barat dan Bupati Cirebon maupun Kuningan. Oke Pak, makasih Pak, makasih banyak. Siap Pak. Nah, ini kondisi jembatannya yang terbaru ya, di tanggal 16 Juni 2025. Ini petani. Jadi memang di sini itu akses utama untuk jalan pertanian ya. Karena merupakan banyak lahan-lahan pertanian di sini. Dan landscape-nya bagus banget. Ke sebelah sana itu perbukitan. Tuh, sebelah sana itu ada perbukitan. Itu ada di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan ke timur sebelah sana ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Nah, ini orang yang mengangkut hasil tani, ini orang Cirebon ya. Jadi mungkin yang bertani di wilayah Brebes atau Jawa Tengah. Nah, ini kita berada di tengah-tengah jembatan sobat. Tuh bisa dilihat ya. Sekarang ada lampu-lampu di atasnya. Banyak banget ya lampu-lampunya. Jadi lampu-lampu ini otomatis nyala saat kondisi gelap, langsung nyala, rapih ya, langsung kinclong. Bisa dilihat jembatannya, tiang-tiang segala macamnya itu langsung kinclong. Pokoknya wah, langsung berbeda banget suasananya di sini. Dan ini sungai besar, tuh sungai cakep banget ya, sekali ke sebelah sana ya. View-nya bagus banget sobat, view-nya bagus banget. Nah, jadi jembatan ini berada di dua wilayah provinsi, Jawa Barat dan Jawa Tengah, berada di dua wilayah kabupaten, Cirebon dan Brebes. Jadi kalau bisa dibilang setiap area perbatasan itu ditandai dengan sungai ya. Jadi langsung batasnya itu dengan jalur alami ya, jalur alam, langsung dibatasi dengan sungai, baik antar kabupaten ataupun antar provinsi ya. Negara pun sama, biasanya perbatasannya itu ditandai dengan sungai atau laut. Nah, ini kita memasuki area kawasan Jawa Tengah. Dan kalau nggak salah ini masuknya Banjarharjo ya, wilayah Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Nah, di sana banyak petani
yang lagi panen tebu sobat. Nah itu Tugu perbatasan Jawa Tengah ya. Bagus ya, kalau menurut saya bagus. Dan nanti Jawa Barat akan lebih bagus, harus lebih bagus. Pokoknya Jawa Barat istimewa sobat. Nah ini masih kecil-kecil ya, udah dipanen sebagian ya tebunya. Ini perkebunan tebu yang ada di wilayah Brebes. Wah ini petani yang habis mencari rumput guys. Orang Brebes jadinya di Cirebon. Keren banget ya. Pasti nanti kalau udah rapi semua, udah ini semua ya, ini bakalan rame. Apalagi saat jalannya tuh, yang paling utama jalannya udah mulus, udah lecir kalau kata Kang Deddy ya. Kalau jalannya udah lecir, pasti di sini bakal rame banget ya. Karena wah di sini kalau untuk nongkrong atau santai-santai itu enak banget nih suasananya. Ini saya tengah hari tapi tidak begitu panas ya. Biasanya wilayah Cirebon Timur itu panasnya wadidaw, karena dekat dengan laut. Tapi di sini nggak panas, adem termasuknya ya. Waduh bocil. Hei tuh, halo. Wong Cirebon. Wah pelanggaran pada bawa motor guys. Anak SMP. Keren banget ya. Apalagi ini dari jembatan ke sebelah sana itu landscape view-nya bagus banget. Apalagi kalau jalannya bagus, kesananya ditata lebih bagus lagi, lebih bersih lagi. Wah pokoknya top marko top. Dan untuk ke wilayah Kabupaten Kuningan sayang banget ya, jalannya masih hancur banget. Oke sobat, mungkin itu aja vlog kali ini. See you in the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.